Halo guys, kembali lagi sama kita. Kali ini kita mau ungkap misteri yang terjadi pada tahun 1991. Jadi itu adalah sebuah misteri dari perencanaan transmigrasi dari Jawa ke Pulau Kalimantan. Jadi ada seseorang yang bernama Pak Sabto. Pak Sabto ini adalah salah satu orang yang mengikuti program pemerintah kala itu untuk menjalankan yang namanya transmigrasi supaya di sana tidak ada kesenjangan dan pemerataan penduduk ya guys ya, karena penduduk waktu itu masih ramai di daerah Jawa saja. Nah, keseruannya adalah mereka ini ketika datang mereka diganggu dengan sosok yang suka memakan janin ataupun suka memakan bayi ya guys ya. Kalian pasti tahu dengan sosok itu, namun setiap cerita mempunyai perbedaan latar tempat dan keseruannya guys. Oke, kita langsung aja ke jalan ceritanya guys. Kalimantan 1991, tepatnya di sebuah areal transmigrasi kala itu. Kepadatan penduduk belum merata. Kami termasuk orang-orang yang melakukan transmigrasi karena kebijakan dari pemerintah saat itu. Saya bernama Sabto dan istri saya bernama Mardiana. Kami berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Kami mendapatkan sebidang tanah di sini melalui ketua kelompok kami. Kala itu, karena masih banyak lahan kosong dan areal hutan yang belum terjamah. Namun, tentunya sudah ada penduduk lokal. Mereka menempati daerah hutan yang terdalam, sesekali mereka datang keluar hanya untuk melakukan barter, seperti garam, gula, kopi, dan berbagai makanan, serta komoditas yang bisa mereka tawarkan. Mereka sangat ramah dan menerima kami semua, selagi kami tidak mengacau kehikmatan dalam bersosialisasi dan tidak pula melanggar adat istiadat, serta selalu mengedepankan izin terlebih dahulu ketika ingin menebang pohon, masuk ke dalam hutan, atau sekedar mengambil buah yang berada di pinggiran hutan. Bukan semata karena mereka pelit atau tidak mau disentuh, mereka hanya perlu kita tetap menjaga alam dan patuh terhadap apa yang mereka yakini. Ini bukanlah masalah keyakinan, hanya saja kita sebagai tamu tidak boleh sewenang-wenang di tempat orang lain. Saya suka dengan prinsip hidup mereka, mandiri dan sangat mencintai alam. Mereka ada banyak, satu suku yaitu suku Dayak. Namun terbagi lagi dalam beberapa ordo seperti Dayak Iban, Dayak Bekati, dan lain-lain. Kami tinggal di area kebun garapan kami. Setiap kepala keluarga mendapatkan tanah harus mengelola tanahnya masing-masing. Dengan catatan jika kerasan atau betah mampu bertahan, maka tanah tersebut bisa menjadi hak milik, namun tidak boleh diperjualbelikan. Dan ada kompensasi juga jika ingin kembali, maka kita tidak boleh mengakui hak milik atau bahkan menjual tanah tersebut. 1 tahun berjalan, semua orang baik-baik saja. Kami hidup bersama orang-orang transmigrasi lainnya dan orang-orang pribumi asli. Kami hidup dalam kemajemukan yang aman dan toleransi yang kuat. Namun pada tahun kedua, kami harus mendapati cobaan yang berat karena kami adalah pendatang. Jadi kami tidak mengetahui apa-apa tentang sesuatu yang gaib di sini. Kami juga berhubungan dengan keluarga sebulan sekali karena jarak kami dengan kota sangat jauh dan sulit diakses. Zaman itu belum ada handphone. Kami masih menggunakan wartel ataupun telepon rumah dengan setumpuk buku catatan tentunya. Catatan nomor telepon. Singkat cerita, yang membuat kami mendapatkan cobaan bukan semata ujian hidup, melainkan ujian ketenangan batin. Kala itu, istri saya hamil di tahun kedua. Pada trimester pertama, kami sangat bahagia karena mendapatkan buah hati. Namun, siapa sangka itulah cikal bakal ujiannya. Ketika istri saya sedang menjemur pakaian di area belakang rumah, ada sesosok wanita berjalan menyusuri jalan setapak di pinggiran hutan. Istri saya hanya memperhatikan dan tidak pula menyapa, karena biasanya itu adalah penduduk lokal yang hendak ke kampung menukar barang. Akan tetapi, sesekali istri saya menengok sosok itu. Mbak seperti melihat kembali dan memperhatikan istri saya dari balik pohon. Istri saya selesai menjemur pakaian dan langsung masuk ke dalam rumah, dan sosok itu pun pergi. Begitulah seterusnya sampai ke hari yang ketujuh. Ketika istri saya di rumah dan saat itu saya masih berada di ladang yang tidak jauh dari rumah. Sosok wanita tersebut tidak lagi mengawasi dari kejauhan, melainkan datang menyapa, menghampiri istri saya yang sedang mengangkat jemuran. Kala itu perut istri saya sudah mulai kelihatan membesar. Wanita tersebut datang dan menyapa, "Wah, pagi-pagi olahraga ya sama dedeknya." "Heeh, iya mbak, biar nggak pegel duduk terus." "Sudah berapa minggu mbak?" Sambil memegang perut istri saya. Di situ ketika ia memegang perut istri saya, walau hanya beberapa detik terasa bergetar sedikit. "Oh," jawab saya, "baru berapa minggu mbak." "Wah, bakalan jadi rame di sini ya." "Heeh, iya mbak." Istri saya pun bercakap-cakap dan sempat duduk di teras bersama. Saya melihat dari kejauhan, senang rasanya.
Akhirnya istri saya mendapatkan seorang teman bicara, karena jarak dari satu rumah ke rumah lainnya kisaran 100 meter, baru ada rumah lagi. Kala itu saya melihat istri saya, dia mengeluarkan air dan beberapa cemilan khas kami, seperti lemper dan lemet. Namun ia tidak memakannya, melainkan hanya menyentuh saja, dan dia bilang jamak. Jamak artinya sentuh saja, enggak makan, sudah kenyang katanya. Ya, istri saya pun tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Lalu ketika wanita itu pergi, istri saya menghampiri saya. Mas, itu loh mbak yang aku ceritain. Oh dia, terus dek, orangnya enak, seru juga, dan dia bilang tinggal nggak jauh dari sungai sana. Oh iya iya, yuk mas pulang makan siang dulu. Yuk dek, berjalanlah kami ke arah rumah. Ketika sampai di teras rumah, terkejutlah kami, karena semua makanan yang berada di luar, ketika istri saya suguhkan untuk wanita tadi, semua makanan tersebut berubah menjadi busuk, seperti 5 hari dibiarkan di tempat yang terbuka. Saya sempat marah, kenapa kamu suguhkan makanan seperti ini tidak sopan. Tadi masih bagus kok, adik ambil di dandang. Ketika kami buka dandang, yang berada di dandang masih bagus dan enak, tidak basi. Kami sungguh keheranan dan saling menatap wajah. Apa ini ya maksudnya? Tak lama kemudian datanglah Pak Harto untuk mengecek kondisi anggota kelompoknya. Mas, kulon won. Monggo, kata istri saya. Lalu Pak Harto mengeluarkan sesuatu dari obrok atau keranjang motornya. Ini ada beberapa jenis bibit dan polybag dari atas. Nanti bisa dijadikan modal dan disemai. Lahan sudah siap toh? Sudah Pak, jawab saya sambil berjalan keluar. Loh, kok pucet? Kenapa? Coba Bapak lihat di situ. Astagfirullah, persis seperti istri saya dulu. Mana dia? Mana dia sekarang? Apanya Pak? Kata saya. Dia nggak mungkin datang kalau bojomu nggak hamil. Lah kok Bapak tahu? Saya tahu karena sudah mengalaminya. Dan Alhamdulillah selamat karena saya dibantu warga lelean tiap malam selama 3 bulan sebelum lahiran. Lelean itu adalah bahasa Jawa melek ataupun begadang. Itu saja dia terus datang dan kami selalu menghalaunya. Memangnya itu apa Pak? Tanya saya. Itu adalah kuyang. Dia pasti memiliki selendang berwarna kuning di lehernya. Iya Pak, jawab istri saya. Itu untuk menutupi bekas luka ketika kepalanya berpisah dengan tubuhnya. Ya ampun, ngeri banget, kata istri saya. Begini saja, tadi sudah disentuh perutmu. Iya Pak, itu berarti dia sudah menandaimu dan dia nggak bisa cari orang lain ketika syarat itu sudah dilakukan. Maka mulai tiap malam sampai nggak boleh pergi kemana-mana. Baik Pak. Pulanglah Pak Harto setelah mengantar bibit. Hari pun telah sore menuju malam. Saya pun terus kepikiran apa iya sih itu ada di sini. Mandi dulu sana, kata istri saya. Singkat cerita malam ini kami lalui dengan aman, tidak ada apa-apa. Namun setelah malam ketujuh, ada sesuatu seperti kerikil yang dilempar di atas genteng rumah. Kami pun tetap melanjutkan tidur karena bisa saja itu hanya ranting pohon yang tersapu oleh angin. Tepat pukul 1 dini hari, saya terbangun karena haus. Betapa terkejutnya saya, ada sesosok kepala dan jeroan yang melayang di atas langit-langit kamar. Di situ saya berteriak sampai-sampai istri saya terbangun dengan teriakan saya. Lalu kepala itu terbang begitu saja menembus genteng, namun tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Apa itu tadi mas? Ungkap istri saya. Nggak tahu dek, jangan-jangan apa yang dibilang Pak Harto tempo kemarin. Ketika pagi datang, saya cepat-cepat ke rumah Pak Harto dengan mengajak istri saya. Sesampainya di sana, kami disambut hangat, lalu saya mulai menuturkan kejadian yang menimpa kami semalam. Menurut beliau, makhluk itu akan terus datang untuk melihat jabang bayi itu. Setelah bulan ketujuh, ia akan turun dan mencoba menghisap jabang bayi tersebut sampai anak itu lahiran. Namun tetap hati-hati, walau kamu berhasil menjaganya, sampai ketika lahiran, bisa jadi dia akan menjadi dukun beranak yang seolah-olah membantu melahirkan. Akan tetapi ia akan mengambil bayi tersebut dan memakannya, karena makhluk tersebut akan terus kelaparan jika tidak memakan bayi. Mendengar ucapan Pak Harto membuat bulu kuduk merinding, walau di siang hari bolong. Lalu bagaimana Pak melawan makhluk itu? Jangan takut, teruslah berjaga sampai bulan ke-7 dan 9. Saya akan menemani berjaga, minimal 5 orang pria berjaga di luar. Sedikit lega karena mendapat bantuan. Setelah bertamu, kami pun pulang. Saya setiap malam berjaga sendirian. Terkadang makhluk itu muncul seperti di atas genteng, depan rumah, dan melayang-layang memutari rumah. Intinya, saya jangan meninggalkan istri saya, walau hanya sekedar ke depan rumah, karena ia akan masuk dari mana saja. Begitulah ungkap Pak Harto waktu itu. Dan setiap malam saya berjaga sendirian selama 6 bulan lamanya, yang membuat badan saya menjadi kurus. Suatu malam kami sempat kecolongan karena ada hujan lebat dan saya bergegas membuka gentong air karena air tanah di sini tidak bisa diminum, hanya menggunakan air hujan saja. Setelah kembalinya saya dari dapur, saya melihat istri saya berjalan keluar dan duduk di atas teras. Saya susul tanpa melirik lagi ke kamar. Cukup lama saya menemani istri saya di depan.
Ketika ada kilat menyambar, di situ saya melihat pantulan cahaya petir sekilas menerangi rumah. Di situ saya lihat istri saya bukanlah istri saya yang asli, melainkan tiang penyangga rumah. Saya terkejut, ternyata yang saya ajak bicara sedari tadi bukanlah istri saya, melainkan saya berbicara sendiri. Bergegaslah saya ke kamar, dan di situ saya dapati makhluk tersebut sudah ada di kamar dan sudah bersiap untuk menghisap. Menggelap mata saya saat itu, dan saya langsung membacoknya. Namun ia bagai belut yang sulit dipegang. Ketika itu saya sambil berteriak-teriak dan membuat istri saya terbangun. Dia pun histeris dan terus berteriak. Makhluk itu tidak melawan, hanya saja ia sulit dilumpuhkan. Satu hal yang membuat saya takut dengan makhluk ini bukan dengan serangannya, tapi perwujudan dari makhluk ini. Pertarungan kami pun cukup singkat karena ia langsung melesat pergi saat saya mengenai rambutnya. Ketika ngos-ngosan saya sudah mulai reda, saya bilang ke istri, besok kamu pulang saja ke Jawa. Mas nggak sanggup kalau sampai lahiran. Bisa jadi ketika mendekati lahiran makhluk itu lebih agresif, bahkan menyerang. Ini baru 6 bulan ia sudah lebih cepat dari perkiraan Pak Harto. Ia sudah mulai turun ke bawah. Hari pun menjelang pagi, kami membereskan pakaian dan barang-barang. Saya antarkan istri saya ke penyeberangan dan langsung menuju pelabuhan yang memakan waktu seharian. Sesampainya di pelabuhan, saya berpesan, nanti ketika sudah lahiran kamu bisa datang lagi. Saya tidak bisa temani pulang karena sudah ada kontrak harus menetap selama 10 tahun untuk mendapat kepemilikan tanah. Disitulah air mata kami berpacu dan melepaskan rindu. 3 bulan lagi Mas akan menunggu kamu di sini. Baiklah Mas, itulah detik-detik saya menjauhkan istri saya dari bahaya. Namun cerita masih berlanjut. Ketika sampai di rumah tepat pukul jam 11 malam, saya kedatangan Pak Harto. Mana istrimu? Sudah pulang ke Jawa, Pak. Disitulah Pak Harto bilang, itu pilihan terbaik. Kami pun ngopi bersama dan terus bercerita. Ketika sedang ngobrol, seperti ada benda jatuh di kamar. Ternyata itu adalah lemari papan yang ambruk. Kami melihat makhluk itu mengamuk dan berteriak sekuat-kuatnya. Ia kesal karena makanannya menghilang. Di situ saya berkata, kamu tidak akan bisa memakan anakku. Makhluk itu mengeram dan akan menyerang. Beruntung Pak Harto menarik saya. Lalu makhluk itu berkata sambil melesat, saya akan menunggu yang kedua dan akan turun lebih dulu. Lalu ia pergi. Biarkan saja, kata Pak Harto. Dia tidak akan datang lagi karena syarat makannya sudah rusak. Ia akan mencari orang seperti kalian ini lagi. Orang hamil? Iya. Tak lama kemudian Pak Harto pulang. Tak lama kemudian pulanglah Pak Harto. Lalu saya duduk sendirian di teras sambil merokok, memikirkan keadaan yang kacau seperti ini. Itulah teman-teman kisah dari pasangan yang baru saja pindah ketika mengikuti program pemerintah agar tidak ada kesenjangan dan pemerataan penduduk tahun itu. So, gimana menurut kalian? Apakah di zaman modern seperti ini masih ada makhluk seperti ini? Tulis di komentar.